Selain kau, tiada yang lain. Ada bagiku di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Selain kau, tiada yang lain. Ada bagiku di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau, tiada yang lain. Ada bagiku di surga. Selain kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan, saya ajak Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sampai pada hari ini kami boleh melihat pemeliharaan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan menjaga kami, melindungi kami. Dalam setiap aktivitas kami, Tuhan, kami melihat campur tangan Allah yang luar biasa menyertai kehidupan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di ibadah raya tengah minggu ini kami rindu, Tuhan, memberikan waktu kami, hati kami dan pikiran kami untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Kami rindu belajar bersama-sama, merendahkan hati kami di hadapan-Mu dan menyatakan bahwa kami perlu Tuhan.
dan kami perlu kebenaran firman-Mu untuk menuntun langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu, Kau memberkati hamba-Mu, mengurapi dan memampukan hamba-Mu yang banyak kelemahan ini, kiranya anugerah-Mu juga terus menyertai Tuhan. Kau juga memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti ibadah streaming Tuhan pada kali ini Tuhan. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sharing kali ini kita akan coba melihat apa yang ada di balik sebuah kata percaya. Dan setelah itu, ketika kita sudah memahami kata percaya, maka dengan penuh keyakinan kita bisa menambahkan kata saja di dalamnya. Jadi kata percaya saja yang kita semua bisa miliki oleh karena anugerah Tuhan, kita mengerti apa makna di balik kata itu. Bapak Ibu, kekasih Tuhan, tentu saja sebagai orang percaya kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat, Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa, Tuhan kita adalah Allah yang mengatur segala sesuatu, dan tidak ada yang bergerak liar tanpa kendalinya. Kita percaya sebagai orang percaya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya berikan di dalam materi FA menaruh renungan-renungan seputar providensia Allah, yang menyatakan bahwa Allah itu selain dia berkuasa, menetapkan, mengatur segala sesuatu, Allah itu juga adalah Allah yang memelihara. Amin. Jadi kita akan melihat, penting untuk memahami sehingga kepercayaan kita kepada Allah itu tidak menjadi kepercayaan yang buta, melainkan kepercayaan yang penuh dengan esensi dan makna di dalamnya, Bapak Ibu. Melainkan kepercayaan yang di dalamnya ada kehidupan, yaitu apa? Allah sendiri yang menjadi pusat kepercayaan kita yang terhampiri di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Nah, saya rindu kiranya firman ini akan mengingatkan kita bahwa kita ini punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, dan kita dimiliki serta diinginkan oleh Tuhan di dalam Kristus. Nah, mari kita sebagai umat Tuhan, kita harus menguatkan iman kita di tengah dunia yang sedang mengalami krisis oleh karena pandemi ini yang belum kunjung selesai. Dan dampaknya kita masih rasakan di hati dan pikiran kita sampai pada saat ini, Bapak Ibu. Tapi tenanglah dan percayalah bahwa Tuhan akan memampukan kita. Nah, mengacu kepada perjanjian baru di dalam Kitab Ibrani pasal yang pertama, 1 sampai dengan ayat yang keempat, yang beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala sudah pernah sampaikan, kita bisa melihat bahwa yang pertama, dia itu Allah yang berbicara. Yang kedua, dia berbicara dalam berbagai cara. Bapak Gembala mengatakan dia berbicara dengan perantaraan para nabi. Dia berbicara melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang disampaikan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 ini, disampaikan melalui 3 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan pembicaraan yang ditujukan kepada Kristus yang akan datang. Lalu yang kedua, penggenapan yang terjadi di dalam Kristus bahwa dia adalah Allah yang berbicara. Lalu tahapan yang ketiga adalah Kristus sendiri menjadi pusat pernyataan pribadinya, baik melalui alam semesta yang diciptakan dalam dia, maupun melalui penjelasan dari nabi-nabi dan para rasul yang diutus dan dipilih oleh Tuhan. Jadi Allah itu selalu rindu ingin menjalin hubungan kepada umatnya yang sudah dijadikan segambar dan serupa Allah dalam hal sosial, moral, dan spiritual ini, agar umatnya tahu bahwa sekalipun Allah itu tanda kutip kasat mata, tidak kelihatan, namun di tangan kita ada wahyu khusus yang diberikan bagi kita, yaitu firman Allah, yang adalah Alkitab yang berisi tentang kebenaran firman, yang menyatakan bahwa dia Allah yang hadir, dan kerinduannya untuk umat yang sudah ditentukan dari semula menjadi percaya, semakin hari semakin diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai umat pilihan yang sudah dilahirkan kembali dalam Kristus. Bapak Ibu, puji syukur 2 bagian yang saya mau bagikan sebagai dasar kepercayaan kita. Yang pertama, saya akan memulai dari kitab Perjanjian Lama. Buka di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Nanti kita lompat di ayat yang ke-15, lalu lompat lagi di ayat yang ke-19 sampai 22. Saya akan dengan cepat membacakannya.
Yesaya 60 ayat 1-5, kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Lompat di ayat yang ke-15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Lompat lagi di ayat yang ke-19 sampai 22. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Dikatakan, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Nah, kasih Tuhan, dari teks kita ini kita bisa melihat bagaimana kekuasaan dan kedaulatan Allah kita dalam memelihara umatnya yang dikasih oleh Tuhan. Nah, nubuat yang disampaikan Yesaya ini adalah nubuat yang kedua yang menunjuk pada peristiwa kembalinya kaum Yehuda dari Babel ke tanah perjanjian. Yesaya memandangnya sebagai tindakan Allah Yahweh, Allah Israel yang luar biasa yang memulihkan kembali kemasyuran Sion, keadaan Sion. Sion menunjuk kepada kota Yerusalem, yaitu yang pada saat itu menjadi pusat pemerintahan, pusat peribadahan, juga menjadi tempat Allah Israel yang berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan kita melihat nasib dan keadaan umat Allah berubah total oleh karena anugerah Tuhan yang datang. Nah, Yesaya 60 ayat 1-6 ini bisa dikatakan adalah merupakan penghiburan bagi umatnya, untuk supaya umatnya itu yang percaya supaya tetap semakin optimis menghadapi masa depan dalam menyikapi babak baru dalam kehidupan mereka setelah masa pembuangan dari Babel. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Nah, mereka merasakan bahwa kasih Allah itu tidak berkesudahan. Walaupun mereka telah mengalami pembuangan, bukan berarti Allah itu tidak mengasihi mereka. Bapak Ibu, karena kasihnya lah sehingga mereka dimungkinkan untuk bisa kembali ke Yerusalem, dan kasih Allah juga yang dinyatakan kepada mereka dengan kedatangan Mesias, kemuliaan Tuhan yang akan datang terbit di tengah-tengah umatnya. Nah, apa implikasi bagian pertama dari yang kita bisa lihat, Bapak Ibu? Bagian pertama ini kita bisa lihat ada 3 respon hal yang harus kita lakukan untuk membawa hidup kita bertumbuh sebagai umat percaya, yang diminta untuk kita semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Allah sehingga kita boleh semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Tapi berdasarkan bagian pertama, ayat pertama, firman Tuhan bangkitlah. Dengan kata lain sesuai konteks ini, bangkit berarti anak-anak Tuhan harus kembali optimis. Mereka harus percaya diri, artinya bukan self-confidence, percaya kepada dirinya atau kemampuannya sendiri. Namun, percaya bahwa mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan memiliki hidup mereka, mereka harus membangkitkan semangat karena mereka dikasihi oleh Allah Yehova, dan mereka kembali dalam menyikapi babak baru kehidupan mereka. Setelah masa pembuangan, mereka harus menjadi bangga oleh karena dimiliki oleh Tuhan, oleh karena dikasihi oleh Tuhan. Bangga bukan karena perbuatannya, tapi bangga oleh karena anugerah Tuhan. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata-kata menjadi teranglah. Ini kalau kita lihat dari teks aslinya tidak hanya cukup sekedar bangkit, tetapi harus menjadi terang. Kata menjadi terang berarti yang pertama, ada fakta kegelapan yang harus diterangi oleh kehadiran kita sebagai orang percaya. Hidup di dunia ini ada fakta kegelapan yang anak-anak Tuhan dimanapun posisinya harus menjadi terang di sana. Lalu yang kedua, menerangi berarti harus ada action, harus ada upaya yang sengaja atau direncanakan
Bagaimana supaya terang ini yang sudah ada pada kita, yaitu terang Kristus, dapat menerangi kegelapan di hidup dan di sekitar kita. Itu adalah wujud percaya kita, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Tuhan ini perintahkan kita supaya untuk bercahaya, mengacu kepada ayat yang pertama. Karena sebagai umat Tuhan yang percaya, yang telah menikmati pembebasan dari kuasa kegelapan, Bapak Ibu, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di dalam Matius 5:13, kamu adalah terang dunia. Matius 15 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka mempermuliakan Bapamu di surga. Nah, Bapak Ibu, inilah dasar kepercayaan kita, bahwa Allah itu berbicara kepada umatnya. Bagian yang pertama ini, Tuhan mendorong kita untuk bangkit dan bercahaya di dalam Kristus, untuk menyinari dunia yang semakin krisis dan sedang menuju kepada kebinasaannya, Bapak Ibu. Melalui bagian pertama ini kita bisa melihat bagaimana kepercayaan kita. Apakah kita sudah berfungsi sebagai orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Melihat kondisi kita yang mungkin mengalami berbagai macam pergumulan, Bapak Ibu. Tapi ingatlah, Tuhan memerintahkan kita untuk bangkit, menjadi terang, bercahaya bagi kemuliaan Allah. Fungsikanlah diri kita. Biarkan melalui kebenaran firman yang kita senantiasa terus pelajari di setiap waktu dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan kebenarannya bagi kita dari hari ke hari. Terimalah itu dan bangkitkanlah diri kita. Rencanakan hal-hal yang baik untuk kita supaya semakin bisa hidup. Percaya kita itu terefleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, dan dikasihi Tuhan. Nah, di dalam bagian kedua kita melihat dari perjanjian baru suatu pesan penggenapan dari perjanjian lama bahwa Kristus adalah pusat dari penyataan pribadi Allah sebagai dasar kita membangun kepercayaan kita. Bapak Ibu, bahwa yang pertama, Dia Yesus Kristus, Tuhan satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Itu yang harus kita senantiasa pegang teguh dalam hidup ini, Bapak Ibu. Dia memegang kuasa atas surga dan bumi. Perhatikan di dalam Matius 28 ayat 18 mengatakan kalau dalam perjanjian lama tadi kita melihat Dia Tuhan yang memegang tidak hanya kekayaan bangsa-bangsa, tidak hanya kelimpahan dari seberang laut, tidak hanya kekayaan orang-orang fasik, tapi Dia hal-hal di bumi, tapi Dia juga memegang kuasa atas surga dikatakan. Sebab itu tenanglah jiwa kita, Bapak Ibu, karena kita mendapat anugerah untuk percaya kepada Allah yang demikian luar biasa. Bapak Ibu, tidak ada kebenaran seperti ini yang bisa diberikan oleh dunia tempat kita tinggal. Apakah tokoh-tokoh agama bisa memberikan? Tidak, Bapak Ibu. Dan kalau saya bisa mengatakan, Bapak Ibu ya, kekristenan itu bukanlah hanya sebuah agama. Kekristenan adalah suatu hubungan di mana Allah berbicara kepada umatnya dan umatnya itu merespon dengan memberikan hidupnya kepada Allah untuk dipakai Tuhan sebagai orang percaya, bertumbuh dalam Tuhan, memberitakan Allah di tengah dunia yang gelap ini. Sehingga kita bisa boleh hidup bersinar bagi kemuliaan Allah kita yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, jika kita melakukan perintah-perintah Tuhan, maka janji firman Tuhan di dalam Matius 5, dalam ucapan bahagia, Dia memberikan makarios kepada kita, kebahagiaan yang luar biasa ketika kita mau memberi diri kita untuk terus hidup percaya dipimpin oleh Tuhan. Maka renungan kita kali ini, biarkan meneguhkan iman percaya kita untuk boleh semakin mengasihi Tuhan dan menjadi orang percaya yang berakar sungguh-sungguh di dalam Kristus Tuhan, Bapak Ibu. Bahwa Tuhan tidak hanya memegang kuasa atas dunia ini, tapi Dia memegang kuasa atas surga. Inti iman percaya kita harus semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin kita mengalami berbagai macam kondisi keterpurukan dalam kehidupan ini. Mungkin kita menghadapi masalah, mungkin dalam hal bisnis kita, dalam hal hubungan, komunikasi, dalam hal ekonomi, dalam hal kesehatan kita, Bapak Ibu, dan hal-hal yang lain sebagainya. Mungkin kita mengalami pergumulan itu. Mari sebagai orang percaya, kuatkanlah percayaan kemudian di hadapan Allah. Dia Tuhan yang tidak akan tinggal diam. Karena percayaan kita yang kita bangun di atas kebenaran yang luar biasa, Bapak Ibu. Kebenaran wahyu khusus Allah yang dinyatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, mari kita semakin berpegang hanya kepada pribadinya yang tidak tergoyahkan, Bapak Ibu. Bahwa kepercayaan kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan biar semuanya itu dikerjakan hanya bagi kemuliaannya melalui kehidupan kita, Bapak Ibu. Percaya saja, di dalam Kristus Yesus Tuhan, anugerahnya senantiasa menyertai kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sangat sederhana. Mari kita koreksi diri kita, koreksi hati kita. Bagaimana kepercayaan kita di hadapan Tuhan? Apakah kepercayaan kita menjadi kepercayaan yang hanya
Ya, kata orang hanya kepercayaan yang mungkin biasa. Tapi kali ini melalui firman ini saya rindu, ayo teguhkan iman kepercayaan kita kepada Allah kita yang hidup. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Allah kita yang akan memberikan kita kekuatan, melahirbarukan kita, memberikan kita kehidupan yang penuh dengan semangat dan gairah dalam mengiring Tuhan. Karena fokus kita sebagai orang percaya tidak hanya hidup di bumi ini saja, tapi hidup kekekalan bersama dengan Tuhan di surganya nanti Bapak Ibu. Dan saya percaya sebagai orang umat pilihan Allah, kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tingkatkan terus iman percaya kita kepada Allah melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sejati. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita merenungkan firman Tuhan pada kali ini. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan, kami pelajari bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Allah yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang mau terus membawa kehidupan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Melalui anugerah iman percaya yang Tuhan beri bagi kami Tuhan, kiranya semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh, percaya kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Bangko Allah yang memegang tidak hanya segala sesuatu di dunia ini, tapi di surga yang kekal Tuhan, Engkau yang berdaulat di sana Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, ya Allah yang luar biasa. Dan kami terima kebenaran firman-Mu ini Tuhan, biar firman-Mu ini terus memacu diri kami untuk semakin hari, semakin bersemangat untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup berorientasi hanya kepada Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat tujuan dan kehidupan kami Tuhan, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai sumber sukacita, berkat dan segalanya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Roh-Mu yang akan terus memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu yang kami boleh renungkan, kami pelajari bersama-sama pada hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, dan di penghujung ibadah kami ini kami rindu Tuhan mengadahkan tangan kami di hadapan Tuhan, kami terima berkat Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungkanlah kebenaran firman Tuhan, serta lakukanlah. Miliki hati yang semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Miliki kepercayaan iman yang semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Pacu diri kita mengatasi berbagai macam problema pergumulan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya bahwa Dia Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kita semua. Terimalah segala berkat dan kebaikan-kebaikan ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dengan iman, bersama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.